أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wasiri sarifi syairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsih bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jika kita ditanya, maukah kita ditambah nikmatnya oleh Allah, dan maukah kita terhindar dari azab Allah yang sangat pedih? Tentu saja dengan penuh keyakinan kita akan mengatakan mau dan bersedia. Salah satunya adalah dengan semakin hari kita semakin bersyukur atas apapun yang Allah limpahkan pada kita. Bahkan hal yang menurut kita dianggap musibah sekalipun bisa jadi beberapa saat kemudian
itu merupakan anugerah atau pertolongan Allah. Kita bersyukur atas semua yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Lebih-lebih 2 nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah di siang hari ini, di sela-sela aktivitas kita masih memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jum'ah di tempat yang penuh barokah ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang agung, para sahabat-sahabat yang mulia, dan insya Allah untuk kita semua yang siang hari ini berada di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dengan harapan tertinggi semoga kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Selaku khotib, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian. Tidak ada yang tahu kapan malaikatul maut akan menjemput kita. Tidak ada yang tahu kapan kesempatan kita akan diambil oleh Allah. Karena itu hadirin, marilah di waktu-waktu yang tersisa ini kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sungguhnya kita berupaya menjalankan, melaksanakan segala sesuatu perbuatan, aktivitas yang mendatangkan keridhaan Allah, dan kita berupaya meninggalkan, menjauhi segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Atau takwa yang sering kita pahami, kita berupaya melaksanakan setiap perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Masyarul muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pada siang hari ini saya ingin berbagi kepada kita semua hadirin tentang 3 jenis panggilan Allah. Panggilan yang pertama yang setiap hari berkumandang, setiap hari kita mendengar lantunannya. Setiap saat, setiap waktu, minimal 5 waktu. 5 waktu itu kalau kita berada di satu daerah yang dekat dengan satu masjid. Bagaimana kalau kita tinggal di daerah yang di sekitar kita ada beberapa masjid? Akan terjadi saut-sautan. Apa itu? Yaitu panggilan azan. Allah mengingatkan pada kita, waqimus sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Disitulah tempat, waktu, saat dimana kita berjumpa dengan Allah. Ada seorang sahabat yang ketika mendengarkan azan, kemudian saat mengambil air wudhu, seluruh tubuhnya bergetar. Istrinya heran, wahai suamiku, apa yang membuatmu bergetar sedemikian hebatnya? Tahukah istriku, sebentar lagi aku akan bertemu, aku akan menghadap dengan zat yang maha tinggi, zat yang maha kuasa, bukan sekedar penguasa, zat yang maha kaya, bukan pada orang kaya. Inilah hadirin, ketika dalam sholat kita tundukkan hati kita mulai, bahkan dikatakan khusyuk itu diawali dari pertama kali kita mengenakan baju yang akan kita gunakan untuk sholat. Kemudian langkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah, kita segera mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat. Inilah panggilan yang pertama. Ketika kita melaksanakan sholat, berarti sungguhnya kita sedang berhadapan, sedang berdialog pada Allah. Sering dikatakan kita berdialog secara umum dalam sehari semalam cukup 5 kali. Namun karena sudah ada mahabbah dalam dirinya, sudah ada cinta di dalam dirinya, maka kita tidak cukup jika hanya dengan 5 waktu saja kita menghadap dengan Allah. Makanya kita dirikan sholat-sholat sunnah. Bahkan ada satu waktu yang sering dianalogikan, kalau kita berjumpa dengan Allah rame-rame, maka kita tidak akan terlihat. Bagaimana caranya? Bangun tengah malam. Disitulah pada saat yang lain sedang tidur, kita bermunajat, bertatap muka dengan Allah. Subhanallah, Masya Allah. Ini panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua adalah yang saat ini, di momen saat ini, saudara-saudara kita sedang melaksanakan, sedang menjalankannya, yaitu panggilan ke Baitullah. Betapa bahagianya ketika Allah berikan kita kesempatan untuk kita bisa sujud di depan Baitullah. Tahun ini, bahkan hari ini, di Mekah Al-Mukarramah, saudara-saudara kita sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Hari ini sebagian dari kita yang berada di Indonesia ini ada yang sedang melaksanakan ibadah puasa tarwiyah, dan ada juga sebagian kita yang melaksanakan puasa Arafah.
Mari kita berikan kesempatan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tidak perlu kita menyalahkan mana yang salah dan mana yang benar. Biarlah Allah yang menilai setiap niat perbuatan kita dan sempurnakan apa yang kita ikhtiarkan. Panggilan ke Baitullah ini mungkin tidak semua orang punya kesempatan, mungkin tidak semua orang punya peluang. Tetapi satu hal yang harus kita yakini hadirin, untuk kita bisa menghadap ke Baitullah bukan karena kita punya harta. Harta pun adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Bukankah ada saudara-saudara kita dari kisah cerita yang beredar, ada yang diberangkatkan oleh bosnya, ada yang diberangkatkan oleh perusahaannya, bahkan ada yang tahun ini berjalan kaki, naik sepeda, dan segala macam upaya demi memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang memenuhi panggilan Allah di Baitullah diberikan kesehatan, kekuatan, menjadi haji yang mabrur dan mabrur, dan ketika pulang ke tanah air membawa keberkahan untuk tanah air kita yang kita cintai ini. Dan kita yang merindukan ingin sujud di Baitullah, semoga Allah undang kita, semoga Allah panggil kita untuk bisa sujud di hadapan Allah di Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Lalu panggilan yang ketiga hadirin. Panggilan yang ketiga ini, seandainya panggilan yang pertama itu kita masih berada dalam kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, ditunda, bisa jadi kita bisa menundanya. Panggilan yang kedua, kita tidak bisa memenuhi panggilan Allah ke Baitullah karena kita belum punya kesempatan, lantaran kita sedang mendapatkan ujian, mungkin sedang sakit, atau mungkin harga tidak cukup, mungkin kita gagal memenuhi panggilan Allah. Tetapi panggilan yang ketiga ini hadirin, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan bahkan tidak mengenal cara. Apa itu hadirin? Panggilan kematian. Bukankah kita yakin bahwa kematian itu datang sewaktu-waktu? Tidak ada yang pernah tahu kapan kita akan pulang, di mana kita akan dijemput, dan bagaimana caranya malaikatul maut akan mencabut ruh kita. Oleh karena itu hadirin, marilah di waktu-waktu yang kita tidak pernah tahu, yang semakin godaan dunia ini, fitnah akhir zaman, fitnah dajjal sudah semakin merajalela melalui anak-anak kita, melalui teknologi yang semakin gencar. Kita perhatikan anak-anak kita yang tangannya, matanya sudah terbiasa memegang HP, memegang Android. Dia akan mengesampingkan mengaji, dia akan mengesampingkan panggilan ayah dan bundanya. Bahkan karena HP Android inilah apa yang ada di HP menjadi tuntunan dan nasihat orang tua, bahkan nasihat guru di sekolah hanya menjadi tontonan. Naudzubillah. Para Allah berfirman, sebagaimana saya bacakan dalam mukadimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di situ Allah mengingatkan pada kita, Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan akan diberikan ujian tergantung siapa yang akan berbuat atau semakin banyak amal kebajikannya. Mari hadirin, kita dakwahkan minimal untuk keluarga kita, kita lindungi anak-anak kita jaga akidah akhlak anak-anak kita jauhkan mereka dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita. Ketika anak kita gagal kita didik, maka percayalah hadirin, Allah akan mintai pertanggungjawaban pada kita, karena anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita, yang suatu saat nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kalau saja tadi saya sampaikan panggilan adzan mungkin bisa kita tunda, panggilan ke Baitullah mungkin kita bisa rencanakan berikutnya, tapi panggilan kematian siapa yang tahu kapan akan tiba. Marilah kita isi kehidupan kita bawa keluarga kita selamatkan keluarga kita, agar kapanpun kita pulang dalam keadaan husnul khotimah, di tempat terbaik, dengan cara terbaik, dan dengan waktu yang terbaik. Dan itulah 3 panggilan yang mari jadikan kita iktibar renungan. Semoga 3 ini mulai saat ini kita perhatikan betul-betul. Ketika Allah masih berikan kita kesempatan untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu panggilan adzan, segeralah. Ketika Allah memberikan kita panggilan ke Baitullah dan kita rasa sudah mampu, bergegaslah. Karena apa? Panggilan yang ketiga inilah yang
jatuh atau tiba datang sewaktu-waktu. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah yang siap setiap saat, yang cukup bekal kita untuk menghadap Allah, cukup bekal kita untuk pulang menghadap Allah, dan kita pulang dalam keadaan Islam yang selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir wa arham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu syahibul mu'ajizati wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bi sunnati wal Qur'an. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsihi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidzan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka fi husnil khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minasy sholihin. Rabbana hab lana minasy sholihin. Rabbana hab lana minasy sholihin. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimus shalah. Allah